Apa kabar? Luar biasa, amin. Kita bersyukur hari ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Shalom warga kerajaan. Banyak sekali bertanya pada saya, Pak, apa model kita menghadapi 2022 and beyond? Dan sesudah itu tetap sama, the just shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh karena iman. Saya percaya saudara, kalau kualitas dikembangkan dengan baik, maka kuantitas pasti akan mengikuti. Yang setuju katakan amin. Demikian juga di sini saudara, kalau kualitas hidup kita saudara baik, pasti juga kuantitas akan mengikuti. Amin. Nah, di sini saudara penting sekali. Ini adalah satu mandat. Saudara perhatikan, di dalam kerajaan Allah saudara itu ada istilah multiplikasi. Ya. Jadi ketika saudara sudah menjadi anak-anak kerajaan, saudara harus mengenal kata ini, yaitu multiplikasi. Saya bacakan ya, bagaimana Yesus menyinggung hal ini di dalam Markus pasal 4 ayat 26 sampai yang ke-29. Saya bacakan buat saudara. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang-orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Sebab musim menuai sudah tiba.
Shalom buat semua warga kerajaan yang diberkati oleh Sang Raja di atas segala raja. Bulan pertama daripada tahun ini tema kita adalah Chosen by the King. Sang Raja itu memilih berdasarkan yaitu kedaulatannya. Kenapa dia berkata, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Bahkan masih dalam kandungan, mereka belum melakukan sesuatu yang baik maupun yang buruk. Tetapi kita melihat suatu contoh dalam message yang utama yang saya terima selama puasa 21 hari ini. The power of kindness. Ya, saudaraku, dalam kindness di sini bicara tentang hesed, loving kindness. Contohnya dalam kehidupan dari putra daripada Yonatan bin Saul, ya, bin Jonathan bin Saul, cucu daripada Raja Saul, yang lumpuh kakinya. He's a lame prince, pangeran tapi lumpuh. Nah, pangeran lumpuh mana bisa jadi raja. Dan satu di dalam keadaan sangat terpuruk. Anda bisa baca dalam 2 Samuel pasal 9. Ketika David sudah mengalahkan musuh-musuhnya, David disertai oleh Tuhan secara luar biasa. Bahkan saudaraku, apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Yosua, begitu masih banyak, yaitu Edom masih melawan dan sebagainya, maka diselesaikan oleh David bahkan sampai sungai Efrat, yaitu Irak. Yang dikenal sekarang The Greater Israel. Saya boleh ketik Greater Israel di Google dan saya melihat rencana Tuhan untuk kerajaan daripada David. Dan kita melihat bagaimana ketika dia ada atas takhta, dia ingat perjanjiannya. Kita ucap syukur, kita pernah dengar Gusti ora sare. Tuhan tidak tidur. Saya juga katakan Gusti ora pikun. Ya, Tuhan itu tidak lupa janjinya. Dan kemudian saudaraku, dia mengambil keputusan untuk choose, untuk memilih, ya, demi Yonatan. Karena perjanjian itu Mephiboset dibawa ke istana. Dan ini rencananya buat Mephiboset itu, dia berkata dalam ayat ke-7 dari 2 Samuel 7, jangan takut, dijamin pokoknya, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu, ya, for thy father's sake, karena sebab Yonatan ayahmu, dan aku akan mengembalikan, I will restore segala ladang Saul nenekmu. Dan satu lagi, diangkat jadi putra raja, engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Bulan kedua kita akan bicara tentang surrender to the king. Tuhan memberikan kunci-kunci kerajaan Allah. Buat saya, kindness itu adalah kunci ke hati manusia, ya. Orang itu punya apa yang mereka anggap penting. The felt need bagi orang sekarang ini adalah yang mereka rasakan. Mereka lapar, mereka butuh dukungan. Tetapi the real need is Lord Jesus. Jadi pakailah kunci itu, the power of kindness. Dan yang kita lihat juga di sini, kuasa perjanjian, the power of the covenant. Perjanjian punya kekuatan yang luar biasa. Saya lihat ini. Dan David adalah gambaran kurang sempurna tentang Tuhan Yesus. Dan dia juga berkata, selalu berkata kalau ketemu orang jangan takut. Dan dia menunjukkan kebaikannya kemana-mana. Kita bersyukur kita punya raja yang terlalu baik, saudaraku. Dan dia tidak punya rencana kecelakaan buat saudara dan saya. Dia cuma punya rencana shalom, rencana damai sejahtera untuk menunjukkan kebaikan kepadamu akhirnya. Ya, engkau tetap makan sehidangan dengan aku. Tetapi di dalam perjanjian lama, sekalipun dia dipindahkan dari Lodebar, di mana tidak ada padang rumput, tidak ada makanan, tidak ada penghasilan, ke Yerusalem, bahkan ke meja hidangan raja. Dan kita tahu kehidupan Mephiboset, dia akhirnya punya anak dan punya keturunan. Dan kita baca 1 Tawarik 8, mereka semua adalah pahlawan yang gagah perkasa. Kiranya apa yang sudah dengar hari ini mengerti. Kuncinya yang lain adalah surrender. Bulan Februari ini kuncinya adalah surrender. Surrender apa? Menyerah. Ketika kita mengangkat tangan, ya, yang kita toda itu mengucap syukur, mengangkat tangan. Artinya kita surrender. Ya, angkat tanganmu. Ketika kita angkat tangan, menyerahkan semuanya pada Sang Raja. Seperti yang lakukan Mephiboset. Kenapa engkau peduli dengan aku, anjing mati seperti aku? Tuhan tidak pandang kita sebagai anjing mati. We are the chosen generation. Kita adalah bangsa pilihan. Tuhan memberkati kita semua. Hope in the King. Haleluya. Amin. Haleluya.
Saudara diberkati Tuhan, amin. Shalom. Berapa banyak saudara percaya kalau hari ini kita boleh ada, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita dilayakkan untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Terima kasih. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online. Kiranya hari ini juga kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Kita hidup dalam anugerah, kita hidup dalam mujizat, kita hidup dalam keajaiban Tuhan. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih hari ini Tuhan, karena kasih karunia-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan, kami dilayakkan oleh Tuhan. Sebenarnya kami tidak layak, tetapi karena kasih-Mu, Kau melayakkan setiap kami, Kau menyelamatkan setiap kami. Dan hari ini Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu, kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami rindu Tuhan untuk kami meninggikan Engkau, kami rindu mengagungkan Engkau, kami rindu memuliakan nama-Mu. Sebab kami tahu hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak diagungkan tinggi. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami hari ini untuk kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan, untuk kami boleh menikmati kemurahan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya, semua umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Mari katakan sama-sama, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku bersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, mencari wajahnya. Katakan berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati
hadirat-Mu, sesuatu yang mustahil itu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Rapata syikirana malam-malam syikir. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Katakan Kau Yesus yang membuat kami terpesona. Yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan Kau Allah yang besar. Haleluya. Engkau Allah yang besar. Engkau ajaib. Terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari sorak-sorak bagi Dia. Haleluya. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan Kau Allah yang besar. Ya Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang ajaib. Selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku Bagi-Mu segala pujian dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mari yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari bersorak-sorak bagi Dia yang dahsyat. Katakan sorak-sorak, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan
Amin. Sebab dia dahsyat. Dia luar biasa bagi kita. namun karena Roh-Mu
semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini kami ada Tuhan, ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku hati kami Tuhan. Kami lepaskan semua hak kami untuk kami mengenal kehendak-Mu lebih lagi Tuhan. Jadikanku Tuhan, jadikan hamba yang berkenan mengikut Yesus. Mengikut Mari semuanya katakan dengan penuh kerinduan. Kami bersyukur Tuhan, kami dalam anugerah-Mu. Terima kasih buat pengenalan akan Engkau Bapa. Terima kasih buat keselamatan. Terima kasih Tuhan buat segala yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Oh, mengiring Yesus, itulah. Amin. Haleluya. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu.
yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sorak kemenangan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Biarlah pujian yang kami naikkan tadi bukan hanya ucapan dari lidah bibir kami semata, melainkan keluar dari isi hati kami yang paling dalam. Bahwa kami Tuhan sungguh bangga mengiring Tuhan, mengikut Yesus. Kami lepas semua hak kami lepas segala keegoisan kami lepas Tuhan segala yang ada pada kami hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih lawat umat-Mu bukan hanya dengan pujian dan penyembahan, melainkan juga dengan firman Tuhan hari ini. Hamba-Mu berdoa sementara kami mendengar firman Tuhan. Firman itu tertanam dalam hati kami dan firman Tuhan itu juga bekerja dan menjamah, menyembuhkan, memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan waktu ini pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow. Haleluya. Siapa yang diberkati Tuhan dengan pujian dan penyembahan hari ini? Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Wow. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya saudara, kita akan semakin hari semakin merasakan anugerah Tuhan. Amin. Baik itu kesehatan, baik itu keluarga, baik itu juga saudara berkat jasmani, berkat rohani akan semakin Tuhan nyatakan. Baik, hari ini saudara, izinkan saya bagikan tentang surrender to the king, ya, atau berserah kepada sang raja. Katakan bersama saya. Berserah kepada sang raja. 2, 3. Berserah kepada sang raja. Saudara, seperti pujian tadi, nanti kita akan masuk lebih dalam lagi. Apa yang dimaksud dengan berserah kepada sang raja ini? Sebab saudara, Tuhan mau kita menyerahkan kehidupan kita seterusnya dan seterusnya buat Tuhan. Amin. Apa yang ada pada kita, sebab begini saudara, pengenalan kita akan Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Sungguh-sungguh dahsyat, kita diselamatkan saudara. Ya, harga yang paling mahal itu adalah nyawa kita. Berapa banyak saudara mungkin melihat bagaimana orang-orang yang tertimpa musibah kemudian mereka saudara kehilangan nyawanya. Dan bagian daripada orang-orang yang menyelamatkan itu benar-benar menghargai sebuah nyawa. Jadi penting sekali buat kita saudara untuk kita hari ini bersyukur kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Baik, saya akan ucapkan ini dulu. Sinien kuaile. Waduh. Gong si pacai sang ti cuhuni. Terakhir saudara, angpau nalai. Nggak ngerti, saya pun nggak ngerti saudara. Cuma 4 kata itu kalau Imlek yang saya ingat. Mungkin yang terakhir saya ingat ya, tapi saudara terjemahkan sendiri. Haleluya. Kita sudah menghias gereja ini sedemikian rupa. Karena kita juga percaya bahwa setiap tahun itu adalah mujizat juga bagi kita. Dan percaya saudara ini bukan hanya sekedar filosofi tapi ini perkataan iman. Ya, dimana tahun ini katanya tahun macan gitu ya. Dan saya yakin saudara bahwa hari ini pun Tuhan akan mengajak kita untuk bergerak, untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Untuk tetap bersemangat di dalam Tuhan. Dan saya percaya kita akan bisa menaklukkan tahun 2022 bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, saudara, kita akan masuk dalam pembacaan kita hari ini dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Saya bacakan, ayo kita baca sama-sama ya, 1 ayat saja. Kita akan baca sama-sama 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hari ini saya fokuskan bagaimana saudara kita ketika kita mengenal Tuhan. Tuhan mengharapkan gini saudara, kita mempersembahkan tubuh kita. Ya, dalam terjemahan daripada Amplified Bible ya, dalam bahasa Yunani saudara disebutkan di sana paristemi. Katakan bersama saya, paristemi. Artinya begini saudara, presenting all your members and faculties. Jadi menghadirkan semua anggota tubuh dan kemampuan Anda. Haleluya. Mengikut Yesus
itulah kesukaan hatiku. Amin. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Jadi saudara, mempersembahkan seluruh keberadaan kita, seluruh hidup kita. Karena apa yang kita sudah dapatkan itu luar biasa, sangat-sangat mulia, sangat berharga saudara. Haleluya, saya tidak akan bahas tentang anugerah lagi. Tapi saudara, saya mau katakan begini saudara, bahwa Tuhan mau kita mempersembahkan kehidupan kita buat Tuhan sebagai yang kita serahkan kepada Tuhan. Nah saudara, saya di sini temukan juga arti kata surrender ya. Berserah ya atau surrender itu adalah kata kerja aktif yang bermakna menyerahkan segala sesuatu kepada Allah karena percaya atau iman bahwa Allah akan memelihara dan memberikan yang terbaik kepadanya. Jadi bermakna menyerahkan segala sesuatu, termasuk saudara harga diri kita. Nanti kita akan lihat. Kita saudara sebagai orang percaya, tentu karena apa yang sudah kita dapatkan sangat mahal. Istri saya kemarin bagikan minggu lalu, bahwa dengan cuma-cuma, karena kita tidak dapat membelinya, tidak bisa dibeli keselamatan itu saudara. Tidak bisa dibeli, kecuali hanya di dalam Tuhan. Nah kita akan belajar bagaimana Tuhan mau kita menyerahkan kehidupan kita buat Tuhan. Nah selanjutnya arti kata berserah saya contohkan saudara. Haleluya. Ada uang saudara ya. Jangan lihat nilainya, ini nilainya kecil saudara. Nah saudara, arti kata menyerahkan begini saudara. Saya minta Yitro, mana Yitro? Nah ayo Yitro sini. Nah saudara, menyerahkan. Jadi ini saudara saya serahkan kepada Yitro. Tolong ambil. Nah kalau sudah diserahkan, ya jangan ditarik lagi, jangan. Namanya menyerahkan. Nah, silakan balik ya. Nah, jadi saudara, Tuhan mau kita menyerahkan segala yang kita miliki itu sepenuhnya dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Bukan menarik lagi, bukan membangga-banggakan lagi atau menghitung-hitung lagi apa yang sudah kita serahkan kepada Tuhan. Itu kata dalam bukti nyatanya saudara. Nah kita akan belajar hari ini saudara. Tuhan mau, tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Supaya saudara ngerti ya arti kata berserah ya. Arti kata menyerahkan. Kadang-kadang Tuhan saya serahkan masalah saya. Tuhan saya serahkan pergumulan saya. Tapi saudara tetap menggandoli, memegang masalah saudara. Padahal Tuhan saya sudah serahkan. Nah Tuhan mau saudara hari ini saudara dan saya ada di tempat ini. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, serahkan kepada Tuhan. Maka Dia akan bertindak. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah yang pertama yang saya temui makna-makna dari berserah ini. Yang pertama saya temukan begini saudara. Berserah dan percaya. Dalam Mazmur pasal 37 ayat 5. Kita baca sama-sama ya ayat ini. Dengan suara yang keras tentunya 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saudara yang kasih Tuhan, kata berserah dan percaya ini harus berjalan bersamaan, berbarengan. Jadi percaya, berserah tanpa adanya percaya maka tidak akan membuahkan sesuatu atau hasil. Saudara percaya kepada Tuhan atau berserah kepada Tuhan tanpa percaya, maka tidak akan terjadi apa-apa. Tuhan mau begini saudara, ketika kita berserah kepada Tuhan, maka diiringi saudara dengan iman, dengan percaya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Nah sebab serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah. Jadi kata percaya harus kata berserah harus dibarengi dengan percaya. Saya percaya saudara, apapun pergumulan kita, ketika saudara serahkan dan percaya tentunya, maka akan terjadi mujizat dalam kehidupan kita. Amin. Nah, selanjutnya mari kita lihat dalam Matius. Ini contoh saudara ya. Contoh bagi kita semuanya dalam Matius pasal yang ke-15, mulai ayat yang ke-21. Saya akan bacakan buat saudara. Demikian firman Tuhan, perikop berjudul Perempuan Kanaan yang Percaya.
Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikut kita," dengan berteriak-teriak. Kemudian 24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Kemudian 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara yang kasih Tuhan, ketika ibu ini saudara datang kepada Tuhan Yesus waktu itu saudara, maka yang dihadapi itu adalah penolakan. Bukan hanya penolakan, diremehkan. Bukan hanya diremehkan saudara, dihina lagi saudara. Inilah bentuk yang terjadi dengan ibu ini saudara. Nah, apakah kita mengalami hal yang sama hari ini saudara? Apakah kita mengalami persoalan seperti perempuan ini saudara? Perempuan yang mendekati Yesus, perempuan Kanaan ini saudara. Saudara yang kasih Tuhan, waktu dia datang kepada Tuhan, pasti dan dia menghadapi pergumulan. Demikian pun dengan kita saudara. Waktu menghadap Tuhan ada tantangan, betul tidak saudara? Untuk datang di tempat ini aja saudara, ada tantangan. Ya, datang, tidak, datang, tidak, datang. Tidak, bisa jadi saudara ya. Pergumulannya banyak, Pak, saya ada persoalan Pak. Saya tidak bisa Pak untuk datang ke gereja. Pak, saya lagi menghadapi masalah yang berat, persoalan keluarga. Saya tidak bisa datang. Saudara harus belajar dari perempuan ini. Ya, perempuan ini sangat beralasan saudara. Karena apa saudara? Pertama dia ditolak oleh Yesus. Yesus sendiri yang nolak. Diremehkan saudara, bahkan direndahkan. Kita belum sampai perempuan ini saudara, seperti perempuan ini. Belum aja saudara hadapi hal-hal yang besar, kita sudah mundur. Kita sudah mulai jarang ke gereja. Kita sudah mulai tidak mau berjumpa dengan Tuhan. Tapi apa yang terjadi saudara? Wanita ini saudara menyerahkan segala haknya, menyerahkan saudara juga segala celah dan malunya saudara. Betapa malunya dia saudara waktu itu. Murid-murid Yesus saudara juga menolak, kamu ini seolah-olah kamu ini menyibukkan guru saja. Kamu tidak berguna, pokoknya sudah sampai bahkan titiknya bukan titik nol lagi. Minus saudara. Kalau Yesus mungkin katakan begini, tidak layak memberikan kepada orang bodoh. Nah, itu kan titik manusia paling nol saudara. Tapi ini saudara derajatnya diturunkan lagi sampai minus. Seperti binatang, anjing saudara. Wow, ini kan penghinaan saudara. Berapa banyak saudara ketika saudara dikata-katai kata kasar. Ya orang Jawa bilang mesuh ya. Kata-kata binatang. Oh betapa harga diri kita marah saudara. Kita ngamuk. Kita mungkin saudara tidak terima saudara. Tapi perempuan ini benar-benar menyerahkan segala haknya saudara. Segala malunya saudara. Untuk apa saudara? Untuk mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Hari ini saudara kita harus belajar dari perempuan ini. Dengan saudara tidak memandang sekelilingnya, dia tetap datang kepada Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. All to thee, my blessed Savior, I surrender. Aku berserah, haleluya, amin. Sama-sama semuanya. Aku berserah, aku berserah,
pada Yesus Juru Selamat aku berserah. Sebab begini saudara, perempuan ini sudah tidak ada lagi pertolongan. Tidak ada yang bisa membantu, sudah jalan buntu. Sudah tidak ada yang bisa diperbuat. Hanya satu saudara yang bisa menolong, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Hari ini dengan percaya, dengan berserah dan percaya. Seperti wanita ini saudara. Dia bukan hanya menyerahkan, tapi percaya saudara. Kepada Yesus, sekalipun saudara Yesus waktu itu mungkin menolak dia. Meremehkan dia, merendahkan dia saudara. Maka di sanalah mujizat akan terjadi. Percaya saudara, hari ini engkau yang hadapi pergumulan, menghadapi persoalan yang berat saudara, Tuhan akan menjamah kehidupan. Amin. Dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Baik, yang selanjutnya kita akan lihat bahwa berserah itu bukan menyerah dan pasif. Ya. Jadi berserah bukan menyerah dan pasif. Saudara, ini ayatnya terdapat dalam 1 Raja-Raja 19 ya. Saya bacakan mulai ayat yang pertama, demikian firman Tuhan, 1 Raja-Raja 19. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dan dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang mereka itu. Ayat 3, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betsheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat 4, tapi ia sendiri masuk ke dalam padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah Tuhan itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara yang kasih Tuhan, ini cerita bagaimana seorang nabi besar ya, yang bisa mengalahkan 450 nabi Baal saudara ya. Yang sedemikian saudara luar biasa powerful saudara. Ada tanda ajaib dan heran yang menyertai daripada pelayanan Elia. Tapi pada waktu mendapat ancaman saudara dari ratu istri daripada Ahab atau Isabel ini saudara, dia down sekali saudara. Bahkan dia putus asa. Dia mungkin pada waktu itu saudara merasa ketakutan yang luar biasa. Sampai dia lari saudara ke padang gurun dan bersembunyi di sana. Dan dibawa di padang gurun saudara, di bawah pohon ara, dia katakan begini saudara, dia pengen mati. Kemudian dia langsung saudara menyerah begitu saja saudara. Nah, ini salah satu contoh begini saudara, bahwa menyerah, berserah berbeda dengan menyerah dan pasif. Apa yang dilakukan oleh Elia pada waktu itu saudara, dalam masa di mana dia penuh dengan ketakutan, ada ancaman yang ingin membunuh dia saudara, dia menyerah dan menjadi pasif. Ketika saudara dan saya hadapi persoalan, kita jangan seperti Nabi Elia ini saudara. Orang yang dipakai Tuhan powerful, mengalahkan saudara nabi-nabi Baal. Kemudian saudara yang terjadi ketika dapat ancaman, dia menyerah. Dia tidak mau berbuat apa-apa. Dia menunggu kematian dan pasrah dengan nasibnya pada waktu itu. Nah, demikian pun dengan kehidupan kita saudara. Hari ini apapun yang kau hadapi, haleluya, jangan menyerah dan pasif. Sebab berserah beda dengan menyerah atau tidak melakukan apa-apa. Tapi yang terjadi akhirnya begini saudara, Tuhan menyuruh Elia untuk bangkit kembali. Dan kembali saudara untuk menjadi penyambung lidah bibir Allah pada waktu itu. Hari ini saudara, mungkin kau mengalami hal yang sama. Sama seperti yang dihadapi oleh Nabi Elia saudara. Ketika kita menggebu-gebu di dalam Tuhan, bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, tiba-tiba saudara, karena menggebu-gebunya kita, ada persoalan yang kita hadapi, ada tantangan, pasti saudara. Saya katakan pasti. Dan apa yang kita lakukan saudara? Apakah kita sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan atau mulai menyerah? Tidak lagi berserah kepada Tuhan. Atau mulai putus asa dan tidak berserah lagi kepada Tuhan.
Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin dan percaya saudara, bahwa ketika saudara mau menyerahkan hidup kita buat Tuhan, amin, maka yang terjadi saudara, Tuhan akan turun tangan, amin. Tuhan akan campur tangan. Dalam setiap perjalanan kehidupan kita, ya, ada hal-hal yang buruk yang kita hadapi. Tidak semuanya baik-baik, ya. Saya perlu ingatkan ini. Tidak semuanya akan baik-baik saja, saudara. Nah, yang Tuhan mau gini, saudara, kita tetap berserah, amin. Berserah terus kepada Tuhan. Continue, saudara. Tadi arti kata berserah itu adalah kata kerja aktif, ya. Jadi melakukan tindakan yang dilakukan saudara dengan keinginan dan kemauan yang muncul dari hati yang paling dalam. Banyak orang saudara hari-hari ini menyerah, bukan berserah lagi. Menyerah, putus asa dan pasif. Kemudian tidak tahu dan tidak mau bangkit lagi, saudara. Ayo, saya mengajak jemaat Tuhan di tempat ini. Di tempat ini tidak ada yang malas. Amin. Pak Arifin berapa waktu lalu bagikan saudara. Tuhan memberkati orang-orang yang rajin. Amin. Tuhan memberkati orang-orang yang mau bangkit kembali, saudara. Dan Tuhan mau juga kita bangkit di tempat ini. Jangan menyerah dengan keadaan. Jangan menyerah dengan apa yang sedang engkau alami, saudara. Pak, padahal saya sungguh-sungguh, Pak. Pak, padahal saya punya kerinduan besar untuk pelayanan, Pak. Tapi, Pak, persoalan terlalu berat saya hadapi. Sama seperti Nabi Elia ini, saudara. Tuhan mau kita tetap berserah. Haleluya. I surrender all. Amen. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Banyak orang salah sangka, saudara, ketika dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka yang terjadi adalah hal-hal yang baik saja. Makanya melayani itu juga butuh penyerahan. Amin. Sekali lagi saya ulangi, melayani juga butuh penyerahan. Tanpa penyerahan, saudara, maka ketika saudara berhadapan dengan tantangan yang ada di depan kita, saudara pasti mudah menyerah. Penyerahan kepada Tuhan itu akan mengiringi saudara untuk bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Untuk tetap setia kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Karena disitulah saudara, Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Nah, ada seorang yang menjadi teladan juga, ilustrasi yang saya hari ini bagikan kepada saudara. Namanya adalah Florence Chadwick. Ya, dia pada tahun 1952 berusaha berenang hampir sejauh 42 km ya, dari pantai California ke Pulau Catalina. Setelah berenang selama 15 jam, kabut tebal mulai menghalangi pandangannya. Ia pun kehilangan arah dan menyerah. Ia sangat menyesal ketika menyadari bahwa ia berhenti ketika tujuannya hanya tinggal berapa? 1,5 kilometer, 1,5 kilometer. Artinya begini saudara, jarak 4,2 kilometer itu 42, jadi 41,5 dia sudah berenang. Ketika mau capek di tengah jalan, kabut tebal menghalangi, dia kehilangan arah. Dan karena melihat tabul itu saudara, dia berhenti, menyerah. Karena diiringi juga tentu oleh perahu penyelamat pada waktu itu. Dia naik ke pendampingnya, dan begitu ditelusuri saudara, tinggal cuma 1,5 kilometer. Ini kan perjalanan yang sia-sia saudara. Kita sudah setia kepada Tuhan bertahun-tahun, melayani Tuhan juga bertahun-tahun. Hanya gara-gara persoalan saudara yang kita hadapi. Mungkin saudara kita menghadapi persoalan keluarga, persoalan juga dalam pelayanan. Kita berhenti padahal pencapaian kita tinggal sedikit waktu lagi. Maka sia-sialah perjalanan yang panjang itu. Tapi apa yang terjadi saudara? 2 bulan kemudian Chadwick ya kembali mencoba berenang ke Pulau Catalina. Kabut tebal kembali menghalanginya. Tetapi kali ini ia berhasil mencapai tujuannya. Prestasi itu ia berhasil mencapai tujuan. Prestasi itu menjadikannya sebagai wanita pertama yang berhasil berenang melintasi kanal Catalina. Chadwick berkata bahwa ia terus membayangkan garis pantai yang akan ditujunya, sekalipun ia tidak dapat melihatnya. Wow.
Saudara, ayo hari ini belajar dari perenang ini, saudara. Amin. Florence Kedwick. Jadi saudara, ayo terus berjalan. Amin. Berjalanlah dalam imanmu, jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti, saudara. Sebab saudara terkadang begini, saudara, ketika kita berhenti, mulai putus asa, mulai saudara berhadapan dengan persoalan yang berat dan kemudian saudara tidak setia lagi. Berkat itu sudah dicurahkan dan siap diterima. Tinggal beberapa langkah lagi. Saudara berhenti, maka saudara tidak akan mendapat apa-apa. Hari ini saudara, Tuhan mau kita tetap setia. Coba katakan kanan kirimu, haleluya, tetap setia ya. Tetap melayani apapun yang terjadi, amin. Tetap sungguh-sungguh, tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab saya yakin saudara, ada hal-hal yang besar yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir begini saudara. Belajar berserah melalui Yesus Kristus, Sang Raja. Haleluya. Saudara, Lukas pasal 22 ayat 19 katakan demikian. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi ketika kita menikmati perjamuan kudus saudara, maka yang terjadi begini saudara, Yesus ingin memberikan kepada kita, contohlah Yesus, contohlah Sang Raja. Bahwa dia menyerahkan tubuhnya ya sebagai peringatan buat kita. Artinya begini saudara, Tuhan mau kita meneladani Yesus. Betapa dia menyerahkan hidupnya buat Tuhan, berserah kepada Tuhan. Bahkan saudara sampai mati di kayu salib. Yesus menyerahkan nyawanya. Filipi pasal 2 ayat 8 saya bacakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai apa saudara? Sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara yang kasih Tuhan, ini yang dilakukan oleh Yesus saudara. Saudara jangan dilihat Yesus sebagai seorang yang powerful saudara. Kemarin juga Pak Arifin bagikan beberapa waktu lalu. Kita kadang-kadang saudara menganggap seperti halnya Petrus gitu ya. Itu derajatnya lebih tinggi daripada kita. Imannya yang dikaruniakan, anugerah yang dikaruniakan lebih besar daripada kita. Enggak, semuanya sama. Kita dengan Petrus sama. Sehingga kita dilarang saudara untuk memuja-muja patung Petrus lah apalah sampai dicium-cium kakinya. Enggak boleh saudara. Karena dia juga manusia. Nah Yesus dalam keadaannya dia ada di tengah-tengah umat manusia pada waktu itu 2000 tahun yang lalu. Dia posisinya benar-benar manusia. Penuh dengan juga kelemahan seperti kita. Dia bisa menangis. Kalau kulitnya tergores mengeluarkan darah. Sakit enggak? Sakit. Yesus bukan tidak sakit saudara. Yesus menderita benar-benar saudara. Dan betapa penderitaan itu saudara. Ingin saudara menggagalkan rencana Allah. Karena Yesus memakai tubuh jasmaninya saudara. Untuk menanggung semua penderitaan itu. Bagaimana dengan kita saudara? Begitu masuk, tidak disalami sama Asher saudara. Sudah mulai menderita banget di gereja ini, tidak disalami Asher gitu saudara. Menderita banget dengan persoalan yang saya alami, padahal besok bisa makan. Nah Yesus saudara benar-benar mengalami penderitaan yang berat. Saudara jangan dipikir dia karena dia Tuhan, dia memang Tuhan, tapi keberadaannya waktu itu sebagai manusia 100%. Keadaan penderitaannya juga sama dengan kita saudara, seperti yang kita alami. Nah Yesus saudara, dia menyerahkan nyawanya sampai akhir. Dia berserah saudara sampai kepada akhir kehidupannya. Dan apa yang terjadi saudara? Dengan penyerahannya sampai mati kepada Tuhan, Allah mengaruniakan kepada dia nama di atas segala nama. Dan dia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Hari ini saudara, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Wow. Hari ini saudara, apapun yang kau alami saudara, jangan membuat kita cepat lemes ya. Cepat putus asa. Baik itu berhadapan dengan sakit yang kita alami. Dengan persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan, bisnis. Persoalan juga dalam pelayanan. Dikit-dikit ngambek gitu ya. Dikit-dikit saudara mutung ya.
Dikit-dikit saudara enggak mau ke gereja. Makanya saya pernah katakan di sini saudara, kalau kita sering tersinggung, itu artinya deso. Kampungan. Coba tunjuk teman sebelahnya. Ya, jangan kampungan. Jangan, di sini semuanya baik-baik ya. Semuanya, waduh, ibaratnya punya semangat. Punya mental baja, saudara ya. Punya mental yang luar biasa. Harus kita hadapi, saudara. Saudara, saya mau katakan dimanapun pasti ada persoalan. Saudara katakan, wah di gereja ini ada persoalan. Pindah lagi, pasti ada persoalan. Beda lagi. Dimanapun ada persoalan. Pindah kerja, ada persoalan lagi, saudara. Pindah bisnis, ada persoalan lagi. Pindah apa lagi, saudara? Dipikir rumah tangga gitu kan. Wah suami saya kayak gini, istri saya kayak gini. Ceraikan istri, punya istri baru, persoalan lagi. Jadi jangan saudara mengira bahwa kita lepas dari persoalan. Makanya jaga baik-baik suami istrimu. Suami dan istrimu. Coba yang suami istri mana. Nah, coba toleh disayangi ya, haleluya sampai tua. Saya katakan begini saudara. Ya, istri saya semangat sekali ya. Karena begini saudara. Nanti kalau sudah tua, yang sampai hidup semati itu, sehidup semati itu ya suami istri. Kita tidak bisa berharap anak-anak, umpamanya saya punya anak, 2 anak, laki perempuan. Nak, nanti kamu pelihara saya ya kalau sudah tua. Kamu harus tinggal di sini. Tidak bisa saudara. Itu sudah nalurinya, hukumnya, hukum alamnya. Jadi sampai tua bukan anak kita yang jaga nanti. Memang ada andilnya. Tapi yang paling berperan itu adalah suami dan istri. Makanya saudara, saya katakan kepada suami istri tempat ini. Sayangilah suamimu. Amin. Sayangilah istrimu sampai engkau tua. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab saudara tidak bisa kita mengandalkan orang lain. Tidak bisa. Makanya penting sekali saudara di sini. Ayo kita mau belajar berserah seperti Yesus. Ya, tantangan ada di depan kita. Tantangan dalam rumah tangga, dalam pelayanan pun ada saudara. Kalau kita belajar seperti Yesus, Tuhan mau merelakan dirinya loh. Mengorbankan hidupnya sampai mati. Sudah tidak ada harganya lagi. Sampai mati loh saudara. Dia mau tetap setia. Sebab saya percaya saudara, ada upah yang sedang menanti. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi hari ini saudara kita telah belajar ya bagaimana kita belajar berserah kepada Tuhan. Yang pertama adalah berserah dan percaya. Itu adalah 2 kata yang saling bergandengan. Jadi kalau berserah, jangan hanya berserah saja. Berserah dan percaya. Katakan bersama saya. Berserah dan percaya. Kemudian berserah bukan menyerah dan pasif. Harus bangkit kembali. Jangan seperti Nabi Elia. Yang duduk dia merenungi nasibnya. Tapi dia bangkit dan kembali menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Kemudian belajar berserah kepada Yesus. Yesus sudah mencontohkan, kita mungkin tidak perlu seperti Yesus sampai mati yang menderita seperti itu saudara. Masing-masing ada ukurannya. Kalaupun ada, itu anugerah juga buat orang yang martir seperti itu saudara. Dan kalau diberikan anugerah, saya percaya begini saudara. Orang yang martir itu tidak akan merasakan sakit. Kalau dia akan anugerahkan. Saya pun umpamanya, saya dianugerahkan menjadi martir. Saya yakin ketika saya mungkin terancam nyawa saja. Dan saya mungkin menjadi martir. Itu saudara satu hal yang anugerah yang besar di mana saya kuat menahannya. Sama seperti Stefanus kan di Rajam Batu. Tidak semua orang mati seperti Stefanus. Tidak. Banyak Paulus mati di penjara. Kan beda-beda saudara. Artinya begini, masing-masing beda. Nah, kalaupun saudara menghadapi hal-hal seperti itu saudara, ayo belajar seperti Yesus. Amin. Sampai mati saudara, dia setia. Amin. Coba katakan kepada sebelahnya, sampai mati saya mengiring Yesus. Haleluya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di
berkenan kepadamu Tuhan. Berkenan. Sekali lagi katakan mengikut Yesus. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ya Tuhan, ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus berserah kepada Tuhan. Terima kasih kami punya teladan yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus sendiri sebagai Sang Raja kami yang memberikan contoh. Engkau menyerahkan nyawamu sampai mati Tuhan. Ajar kami terus berserah dan percaya kepada Tuhan. Sebab kami yakin Tuhan bahwa ada hal-hal yang besar yang akan Tuhan terus kerjakan. Iblis ingin mengganggu kami. Iblis ingin menghalangi jalan kehidupan kami untuk meraih kemenangan, keberhasilan dan kesuksesan dan berkat yang kami terima. Namun kami punya semangat di dalam Tuhan. Kami juga diberikan kemampuan untuk setia. Roh Kudus tolong umat-Mu Bapa. Kami tidak mau menyerah Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang yang pasif yang hanya menunggu. Kami juga datang di tempat ini sebagai bukti kami mau aktif dan mau berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami yakin umat Tuhan di tempat ini bukan orang-orang yang gampang untuk menyerah, tapi orang-orang yang berserah total kepada Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan teladan buat kami. Kami mau belajar seperti Yesus. Dalam keadaanmu sebagai manusia, Engkau mati karena Engkau menyerahkan. Engkau setia sampai mati karena Engkau menyerahkan segala-galanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, berkati umat-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan akan terus berbicara dalam hati kami masing-masing untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Bahkan sampai mati, sampai akhir kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan diberkati katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan saudara, hari ini saya percaya kita terus dikuatkan di dalam Tuhan. Dan hari ini juga kita diberi kesempatan untuk menikmati perjamuan kudus. Saya percaya dan yakin bahwa ada berkat khusus juga mengalir dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa sebelum kita menikmati tubuh dan darah Kristus hari ini. Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur, kami menerima anugerah, kami diselamatkan. Dan juga Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami, berserah kepada Tuhan. Kami yakin ketika kami menikmati perjamuan kudus ini, Engkau mengingatkan akan pengorbanan-Mu di kayu salib yang begitu luar biasa, sehingga Tuhan kami mau menyerahkan segala-galanya dalam kehidupan kami untuk Engkau Tuhan. Dan kami akan mempersiapkan hati kami siap juga menerima anugerah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, mari angkat roti di tangan kanan kita. Kami bersyukur Bapa bahwa ketika kami mengangkat roti ini, 2000 tahun yang lalu Engkau menderita bagi kami. Tubuh-Mu disiksa, Engkau disalibkan bahkan sampai mati di kayu salib. Kami bersyukur. Demikian firman Tuhan, malam waktu Yesus disalib, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan Dia berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah jemaat Tuhan bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan bersama-sama dalam iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawanmu. Kami bersyukur Tuhan.
Dan setiap saudara mengangkat cawan ini, saudara mengucap syukur dan berterima kasih buat penebusan darahnya yang mengampuni segala dosa kita. Dan juga sebagai meterai bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Dan sehingga tidak ada lagi intimidasi, tidak ada tuduhan iblis. Yang ada adalah pengharapan akan masa depan yang luar biasa. Sesudah itu dia mengangkat cawan dan dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dicurahkan bagimu, dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan aku. Percayakah jemaat Tuhan bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus, minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari letakkan cawanmu. Saya mengajak kita buka tangan di hadapan Tuhan dan mulai sembah Dia. Ucapkan terima kasihmu. Ucapkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Dan hari ini terima anugerahnya dalam nama Tuhan Yesus. Oh rapataka syara baralala baralala barala. Kami menikmati anugerah-Mu. Kami berada Tuhan dalam tata kasih karunia Tuhan. Kami menerima kesembuhan, kami menerima pemulihan. Kami menerima sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Oh rabasyara baralala barala. Jamah umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa. Kami boleh terus diingatkan akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan kami akan semakin setia, semakin bersungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Semakin bersuka cita di tengah-tengah apapun yang sedang terjadi. Kami bersyukur berkati umat-Mu. Dan kami terima anugerah-Mu melalui perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati katakan bersama-sama. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Luar biasa sekali Pak Herman, kami mewakili jemaat dan gereja Tuhan di GBI Rock Bondoso mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang luar biasa. Kami telah diingatkan untuk tetap setia, tetap semangat, dan tetap berapi-api dan pantang menyerah dalam mengikuti Yesus. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga Bapak. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita angkat persembahan kita. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada sore hari ini. Kami mengucap syukur kami diingatkan untuk tetap setia, untuk tetap berharap kepada Tuhan, untuk berjalan bersama Tuhan, untuk tetap semangat, sehingga hari lepas hari kami semakin melihat kasih-Mu, kuasa-Mu, berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman malam ini. Kami memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Herman Lipi. Biar semakin hari semakin Kau tambahkan pengurapan-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, hikmat-Mu Tuhan. Bahkan kuasa dan kasih-Mu, kemuliaan-Mu, hadirat-Mu semakin Kau nyatakan Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Sehingga pelayannya dimanapun yang dilakukan, apapun yang dilakukan, orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang dilayani mengalami transformasi Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Raja dan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berkati keluarga Bapak Pendeta Herman Lipi, anak-anaknya yang sedang studi di Jogja. Kau berkati mereka dengan hikmat marifat Tuhan, biar mereka semakin hari semakin menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan Kau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, saat ini juga kami memberikan persembahan. Kami percaya, kami sadar bahwa apapun yang kami persembahkan itu hanya karena berkat-Mu, karena kasih-Mu, karena Engkau terlebih dulu mengasihi kami. Bapak, kami memberikan persembahan ini Tuhan, Kau berkati, Kau berikan hikmat orang-orang yang mengelola sehingga semakin menjadi maksimal untuk membesarkan, memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat dimanapun pelayanan ini Kau tempatkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Selamat memberi. Yang kejanggu dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion.
biar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya.
dalam hidup kita. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Oke. Kami Mari, angkat hatimu kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Katakan ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu, kami memuji kebesar ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi, ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita dan terima berkat ini, berkat anugerah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.